Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas tentang salah satu clipper dari Kemi lagi. Tapi yang agak unik, ini clipper dengan body full metal. Kenapa ini jadi clipper Kemi dengan bahan full metal tapi dengan harga yang paling rendah sendiri gitu ya. Sekarang kita akan kupas tuntas kenapa dia bisa punya harga yang paling rendah di kelas Kemi full metal. Oke, yang mau kita bahas kali ini adalah clipper Kemi tipe KM 2010. Kalau secara tampilan luar ini secara pribadi saya melihat bodinya dan pernak-pernik yang di luarnya itu sepintas saya seperti melihat desainnya Lamborghini. Jadi dari tipe ininya dan bukan seperti ini, entah kenapa saya terbayang Lamborghini. Kalau memang soal Lamborghini memberikan kesan mewah, clipper KM 2010 ini juga sebenarnya memberikan kesan mewah. Tapi sekali lagi, kenapa dia masuk dalam jajaran Kemi clipper yang harganya paling terjangkau? Bahkan ini bisa sekitar tidak sampai 300, sementara yang tipe-tipe lain itu harganya sudah di atas 300-an. Pertama, ngomong soal kemewahan, dari boxnya dia berbeda banget dengan banyak tipe Kemi yang lain gitu ya. Yang tipe ini ada kain di sini, pita untuk membuka seperti ini. Jadi kalau seperti ini saya teringat kamus-kamus tebal. Kemudian tampilannya standar, ada buku ini dan di dalamnya kita lihat nggak jauh berbeda sih dengan clipper Kemi secara umum semuanya atau tipe-tipe metal secara khusus. Dia masih disertai guard, ada 4 guard seperti biasa, kebanyakan Kemi juga 4 guard, ada oil. Kemudian mungkin ini kelebihan, tapi di sini ada 2 brush, biasanya cuma 1, jadi ekspektasi 1 aja. Oh, ada sisir malah, jadi aneh, ada sisir tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian ada ini kabel charge-nya dan ada ini. Untuk sementara dia terungkap kenapa kok harganya bisa lebih miring ketimbang tipe metal yang lain, karena ini tidak disertai dengan kepala adaptor. Itu satu, itu mempengaruhi harga juga. Yang kedua, kita lihat kita masukkan dulu aja mungkin biar tidak mengganggu jalannya proses review. Yang kedua, kalau saya rasakan walaupun ini full metal, tetapi di sininya sepertinya bukan pakai metal yang tebal dan berat, tapi nanti kita akan cross check dulu dari timbangannya. Kalau feeling saya sih dari angkat seperti ini dia tidak seperti tipe-tipe yang lain, nanti kita akan bandingkan. Oke, dari 0 kita mencatat bahwa ini mempunyai bobot 343. Kita akan coba mungkin bandingkan dengan salah satu clipper full metal yang lain yang sudah agak lama muncul dengan tipe KM 1997. Kalau yang 1997 ini rasanya memang sudah cukup signifikan beratnya, dari 344 sekarang dia ada 445. Jadi secara body memang ini sedikit lebih ringan. Dugaan saya sih karena di sini kuncinya adalah ini bukan metal yang cukup solid seperti yang tipe ini, ada selisih sekitar 100 gram. Oke. Yang kedua, kalau secara fitur dia sudah dilengkapi dengan indikator, bahkan cukup menarik indikatornya, persentase baterai. Kemudian tipe blade-nya juga sudah pakai tipe-tipe model baru gitu ya, dia flat, dan baru ini adalah di pewarnaannya yang pakai warna gold. Tadi saya sempat pegang-pegang, kemudian yang jadi catatan saya adalah di lever-levernya ini. Lever-levernya sudah pakai step, tapi bahan material levernya ini sendiri, tuas ukitnya ini sendiri sepertinya bukan dari metal.
Jadi yang pasti metal itu bawah. Kalau ini saya pertanyakan metal atau tidak, walaupun metal mungkin metal yang tipis, kalau yang ini bukan. Kemudian kalau kita lihat speknya yang lain dari keterangannya di box, kita akan mendapatkan satu yang paling signifikan dalam mempengaruhi harga clipper ini, yaitu adalah di kapasitas baterai yang hanya 1800 mAh. Sementara tipe-tipe yang lain itu bisa 2000 mAh. Bahkan tipe-tipe yang lain seperti Kemei 1983 atau 1984 sudah 2200. Itu terkuat satu alasan lagi kenapa harganya bisa lebih murah. Kalau secara RPM, ketika saya merasakan seperti ini feeling saya memakai dan mereview beberapa alat ya. Ini menurut saya sih di kisaran RPM 6000-an, bahkan mungkin bisa turun sekitar plus minusnya 200, lebih banyak minusnya sih, mungkin sekitar 5800. Tapi apakah RPM segitu sudah cukup worth it untuk bekerja? Menurut saya sudah. Pembedanya adalah clipper-clipper dengan kapasitas baterai kecil. Kalau kapasitas baterai 2000 mAh atau 2200, dia bisa memotong dalam satu periode potong standar itu 10-12. Mungkin ini hanya bisa maksimal 7-8 aja. Oke. Catatan yang lain, oke, tapi dibalik semua kelemahan yang menyebabkan harganya jadi murah seperti itu, sebenarnya tipe ini juga sekarang sudah dilengkapi dengan dua tipe macam pengecasan. Walaupun tadi kita lihat, kita pastikan lagi, tipe kabel casnya adalah tipe lama seperti ini, tapi justru di sininya dia bisa pakai dua tipe macam pengecas. Yaitu ada tipe kabel cas yang model standar clipper seperti ini dan bisa pakai mini USB. Ini sebenarnya nilai plus walaupun tidak disupport dengan kabel mini USB tambahan. Yang baru, satu fakta yang baru saya ketahui lagi tadi ketika saya cek materialnya, yang aneh itu di sini. Padahal ini connect dengan bagian metalnya, yang ini menurut saya cukup solid, tapi di sininya dia rupanya tersambung dengan bahan ABS plastik. Aneh juga ya. Tapi mungkin ini jurusnya Kemei untuk membuat harga jual produk ini bisa jadi lebih terjangkau ketimbang produk metal lainnya. Tetapi dengan semua kelemahannya tersebut, menurut saya dengan harga kisaran yang tidak sampai 300 ribuan, ini masih memberikan performa yang cukup lumayan. Sehingga kalau kalian awalnya adalah penggemar tipe-tipe clipper dengan bobot yang enteng dan masih belum terbiasa dengan yang berat, ini bisa dijadikan salah satu alternatif. Yang jadi catatan adalah ketika switch on off-nya kita hidupkan, tenaganya tidak langsung mengentak, jadi dia ada seperti jeda sepersekian detik. Ini sebenarnya tidak apa-apa ya, beberapa orang menganggap ini sebagai kelemahan. Menurut saya sih ini kelemahan yang tidak signifikan, karena toh ketika ini berjalan, ini sudah bisa memotong. Ini sudah bisa memotong dengan baik. Oke, mungkin review kali ini cukup segitu aja. Tidak banyak yang bisa kita kupas dari Kemei tipe 2010 kali ini. Beberapa menit penjelasan saya mungkin sudah cukup total menerangkan. Intinya ini bisa jadi salah satu alternatif kalian yang mungkin masih agak berat membeli tipe clipper Kemei yang full metal, tetapi juga mau upgrade dari tipe-tipe Kemei yang berbodi ABS. Ini bisa dijadikan salah satu rujukan. Cuma konsekuensinya memang kalian harus rutin mengecas. Walaupun di sini ditulis antara charging time-nya atau waktu pengecasan dan pemakaiannya itu masih cukup oke ya, nggak terlalu lama. Dengan charging time 180 menit atau setara 3 jam, dia bisa digunakan secara maksimal selama 2 jam. Jadi mungkin kalau ngisi 1 jam, 1 jam setengah, ini bisa dipakai aja. Mungkin gitu aja, siapa tahu konten review kali ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua penggemar channel kami.
Apabila dirasa channel kami ini bermanfaat untuk kalian, silahkan klik like dan beri komen di bawah untuk menanggapi apa yang baru saja saya review, atau memberikan pertanyaan terkait seputar alat-alat, ataupun bisa juga merequest apa yang mau kalian minta supaya kami bantu reviewkan. Untuk kalian yang tertarik dengan produk ini dan tadi ingin mendapatkan harga yang terbaik tidak sampai 300, nanti kami akan sertakan link di deskripsi atau komentarnya akan kita buat pin supaya naik di atas terus, dan kalian langsung bisa klik link pembelian tersebut untuk bertransaksi dengan toko online kami. Jumpa lagi di video-video review selanjutnya. Terakhir dari saya, jangan lupa subscribe untuk bersupport kegiatan yang kami lakukan, membantu kalian mendapatkan review terbaik dari alat-alat kebutuhan barbershop kalian. Oke, sekian dari kami, saya Angga. Jumpa lagi di video review selanjutnya.